Guys, coba lo sebutin satu nama yang paling berpengaruh sekaligus paling dibenci di dunia saat ini. Donald Trump, presiden negara terkuat di dunia? Gua rasa bukan. Karena dia bahkan ada di bawah kendali satu orang. Seseorang yang udah 5 periode jadi Perdana Menteri, lolos dari 3 dakwaan kasus korupsi, dan tetap menjalankan perang sampai sekarang. Dia adalah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Di geopolitik global hari ini, nama Benjamin Netanyahu sama sulitnya untuk diabaikan kayak udara yang lo hirup saat ini. Dia ada di mana-mana, di setiap diskusi tentang Timur Tengah, di setiap debat tentang hukum internasional, di setiap percakapan tentang Epstein Files. Dan kayak yang udah gue bahas di episode Trump lalu, hampir setiap keputusan besar yang diambil oleh Trump sebagai Presiden Amerika Serikat punya benang merah yang nyambung ke orang ini. Dan inilah kisah lengkap Benjamin Bibi Netanyahu, tentara elit, diplomat, politisi yang bangkit dari kematian karir 2 kali dan pemimpin negara yang kini berstatus buronan internasional tapi tetap duduk di kursi kekuasaan dan punya pengaruh kuat. Nah, kenapa dia bisa begitu kuat dan tidak tersentuh hukum? Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Benjamin Netanyahu lahir 21 Oktober 1949 di Tel Aviv. Tapi masa kecilnya bukan sepenuhnya Israel. Ayahnya, Benzion Netanyahu, adalah seorang profesor sejarah. Nama aslinya adalah Milejkowski, asal Polandia, tapi mengubah namanya jadi Netanyahu yang berarti Tuhan telah memberikan dalam bahasa Hebrew. Tapi jangan bayangin sosok akademisi yang tenang di belakang meja. Benzion adalah seorang Zionis ideologis yang keras. Seseorang yang percaya bahwa bangsa Yahudi nggak akan pernah aman kecuali punya negara yang kuat dan siap mempertahankannya dengan cara apapun. Obsesi itu ditanamkan ke semua anaknya, termasuk Benjamin. 1963, keluarga ini pindah ke Philadelphia. Benjamin tumbuh besar di 2 dunia sekaligus, kehidupan suburban Amerika yang normal dan beban ideologi tentang eksistensi Israel yang selalu ada di meja makan keluarganya. Nah, di sekolah menengah di Pennsylvania, dia dipanggil Ben Nitai, nama yang lebih gampang diucapkan oleh Amerika. Tapi beberapa hari sebelum kelulusannya, dia tiba-tiba kabur dari sekolah dan terbang balik ke Israel. Alasannya sederhana, perang bakal datang, dan dia pengen ada di sana. Netanyahu muda gabung dengan IDF dan berhasil masuk ke unit paling elit yang ada, Sayeret Matkal. Ini bukan pasukan biasa. Sayeret Matkal adalah unit operasi khusus Israel yang tugasnya bukan pertempuran di garis depan. Mereka gerak dalam bayang-bayang, ngerjain misi intelijen, penyelamatan sandera, dan operasi yang bahkan namanya pun lama nggak boleh disebut di depan publik. Netanyahu ikut dalam berbagai operasi sepanjang dinas aktifnya. Salah satunya pada 1972, di mana dia ikut dalam misi pembebasan penumpang pesawat yang dibajak di Bandara Tel Aviv. Dalam operasi itu, dia kena tembak di bahu. Dia keluar dari dinas aktif, pergi ke MIT buat kuliah, tapi balik lagi ke Israel pas perang Yom Kippur 1973. Selesai perang, dia balik ke Amerika lagi, lanjut kuliah, dapat gelar sarjana dan master dari MIT. Tapi semua itu berubah pada satu tanggal, 4 Juli 1976, operasi NTB, sebuah pesawat Air France yang bawa penumpang Israel dibajak oleh kelompok teroris. Pesawat dialihkan ke Bandara NTB, Uganda, di bawah perlindungan diktator Idi Amin. 106 sandera ditahan di sana dan Israel melancarkan operasi penyelamatan yang sekarang jadi legenda militer dunia. 102 dari 106 sandera berhasil diselamatkan, tapi 1 orang tidak pulang. Kakak Benjamin, Yonatan Yoni Netanyahu, komandan operasi itu, tewas di tempat. Satu-satunya tentara yang gugur dalam misi tersebut. Benjamin ngerasa hancur, dan dari kehancuran itu lahir sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari duka biasa. Sebuah obsesi yang gak pernah padam sampai hari ini. Dia dan ayahnya mendirikan The Jonathan Institute, lembaga yang menggelar konferensi tentang terorisme internasional. Resminya untuk akademisi dan kebijakan publik, tapi fungsi yang lebih penting adalah sebagai jaringan Netanyahu dengan para politisi dan pemimpin dunia. Nama kakak yang mati jadi storytelling paling powerful yang dia punya. Netanyahu tahu cara menggunakannya.
Dari 1984 sampai 1988, Netanyahu menjabat sebagai duta besar Israel untuk PBB di New York. Dari sinilah dia mendapat sesuatu yang gak bisa dibeli. Kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, tajam, dan persuasif di depan seluruh dunia. Dia gak seperti politisi Israel kebanyakan yang berbicara terutama untuk konstituen domestiknya. Nah, Netanyahu belajar cara menjual narasi Israel kepada dunia luar dan harus diakui dia sangat-sangat bagus dalam menjalankannya. Balik ke Israel, dia masuk Knesset sebagai anggota Likud, partai politik sayap kanan Israel pada 1988. Sebuah partai konservatif dan nasionalis. Nah, karirnya naik cepat, bikin dia jadi wakil menteri luar negeri, wakil perdana menteri, dan ketua Likud pada 1993. Dan pada 1996, dia membuat sejarah menjadi perdana menteri Israel pertama yang melalui pemilihan langsung pada usia 46 tahun. Panggilannya Bibi jadi populer. Periode pertama Netanyahu sebagai PM berakhir dengan kekalahan di pemilu 1999. Dia sempat terdepak dari lingkaran kekuasaan lalu masuk ke sektor swasta. Banyak analis Israel waktu itu yang bilang karir politiknya udah tamat. Tapi mereka salah besar, guys. Netanyahu punya satu kemampuan yang gak dimiliki politisi kebanyakan. Dia nggak bisa mati secara politik. Seolah setiap kekalahan justru mengasahnya jadi lebih keras dan lebih berbahaya. Dia kembali ke kabinet sebagai Menteri Keuangan dan bikin reformasi ekonomi yang kontroversial tapi efektif. Lalu jadi Menteri Luar Negeri dan pada 2009 kembali jadi Prime Minister. Nah, kali ini untuk waktu yang jauh lebih lama. Caranya bertahan selama bertahun-tahun gimana? Sederhana dan brutal. Dia menjual ketakutan. Setiap ancaman eksternal seperti Iran yang sedang membangun nuklir, Hizbullah di utara, Hamas di Gaza, dia pakai sebagai alasan kenapa dia harus tetap ada dan kembali berkuasa. Narasi utamanya nggak pernah berubah di setiap pemilu, hanya aku yang bisa menjaga Israel tetap aman. Dan selama bertahun-tahun, cukup banyak orang Israel yang percaya. Sampai satu hari yang menghancurkan segalanya. 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan mendadak dari Gaza ke wilayah Israel Selatan dan lebih dari 1.200 orang Israel tewas dalam satu hari. Ratusan orang disandera dan dibawa masuk ke Gaza. Ini adalah kegagalan intelijen terbesar dalam sejarah Israel. Dan itu bukan klaim yang dibuat-buat. Itu adalah pernyataan yang diakui bahkan oleh para pejabat Israel sendiri. Sayeret Matkal, Mossad, Shin Bet, semua aparatur keamanan yang selama bertahun-tahun dijadikan justifikasi Netanyahu untuk tetap berkuasa gagal total mendeteksi serangan yang dilancarkan dalam skala sebesar ini. Tapi laporan The New York Times nemuin bahwa pemerintah Israel sebenarnya tahu Hamas akan nyerang bahkan setahun sebelumnya. Banyak yang menyebut serangan ini sengaja dibiarkan terjadi sebagai justifikasi menghancurkan Gaza. Dan banyak yang nggak tahu justru Netanyahu lah yang awalnya mendanai dan membiarkan uang negara lain mengalir ke Hamas. Tujuannya untuk memecah belah Palestina, mencegah terbentuknya negara Palestina dan menjadikan Palestina sebagai dua faksi politik. Hamas di Gaza, Fatah di West Bank. Di sisi lain, Netanyahu yang membangun seluruh karir politiknya di atas reputasi sebagai pelindung Israel dari terorisme dianggap ternyata lengah di momen paling kritis dalam beberapa dekade terakhir. Tapi alih-alih mundur dan bertanggung jawab, dia melakukan hal yang udah jadi refleksnya di tiap kegagalan. Mengubah krisis jadi bahan bakar kekuasaan. Respons militer Israel terhadap Gaza dimulai hari itu juga dan gak berhenti sampai sekarang. Sejak itu, Netanyahu kian menjadi-jadi dan makin berbahaya, guys. Penjajahan di tanah Palestina oleh Israel memang nggak dimulai sejak 2023, tapi sejak 1948 bahkan jauh sebelum itu. Namun, peristiwa yang terjadi sejak 2023 menyebabkan kerusakan skala masif. Dalam kurang dari 2 tahun, lebih dari 52.000 warga Palestina tewas di Gaza. Perkiraan bahkan mencapai angka ratusan ribu, mayoritas perempuan dan anak-anak. Puluhan rumah sakit hancur atau berhenti beroperasi. Sistem air bersih, listrik, pasokan pangan, semua dihancurkan secara sistematis. Lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggalnya. Sejumlah laporan PBB dan banyak pakar hukum internasional mulai menggunakan kata yang sangat berat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Genosida. Israel membantah keras, tapi Mahkamah Pidana Internasional ICC gak mau nunggu sampai debat itu selesai.
Netanyahu sejatinya adalah buronan internasional. 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ngeluarin surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Dakwaannya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata, pembunuhan massal warga sipil, dan persekusi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ICC surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap pemimpin negara yang didukung penuh oleh kekuatan barat. Bukan pemimpin rezim dari Timur Tengah, Afrika, atau Asia, bukan diktator pinggiran, tapi PM dari negara penjajah yang dapat backingan penuh Amerika Serikat. Seluruh 125 negara anggota ICC secara hukum wajib menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Artinya, dia nggak bisa lagi bepergian bebas ke sebagian besar Eropa dan dunia. Dia praktis dikurung di negerinya sendiri. Netanyahu menyebut putusan ICC sebagai antisemitisme terorganisir. Tapi, retorika itu nggak bisa mengubah kenyataan hukum yang ada. Yang lebih ironis, dia berstatus buronan internasional, tapi tetap memegang jabatan, tetap menandatangani perintah militer, tetap hadir di sidang-sidang parlemen, dan tetap melancarkan serangan-serangan ke negara lain, dan sistem hukum di dunia dipecundangi oleh satu orang yang berkuasa ini. Tapi kasus Netanyahu bukan cuman itu. Di Israel sendiri, dia udah didakwa dengan tuduhan berat terkait kasus korupsi. Namun, tetap lolos. Sejak 2019, Netanyahu menghadapi 3 dakwaan korupsi yang disidangkan secara bersamaan. Nah, 3 kasus yang semuanya serius, guys. Kasus 1000 disebut skandal hadiah. Netanyahu didakwa menerima hadiah mewah senilai ratusan ribu dolar dari 2 orang, Arnon Milchan, produser Hollywood kelahiran Israel, dan James Packer, miliarder Australia, sebagai imbalan dari berbagai kemudahan politik. Yang bikin kasus ini makin menarik, Milchan bukan cuman produser film biasa. Dia punya masa lalu sebagai agen intelijen Israel. Orang yang beli cerutu dan champagne buat Netanyahu adalah mantan mata-mata. Kasus 2000, Netanyahu dituduh menegosiasikan kesepakatan dengan pemilik surat kabar besar demi dapetin liputan positif sebagai imbalan atas legislasi yang merugikan saingan media tersebut. Pembicaraannya terekam dengan jelas. Yang ketiga, kasus 4000 yang paling berat. Netanyahu dituduh memberikan keuntungan regulasi senilai hampir $500 miliar kepada perusahaan telekomunikasi raksasa Bezek sebagai imbalan atas pemberitaan positif di portal berita yang dikontrol oleh pemilik Bezek. Netanyahu menyangkal semuanya, menyebut proses hukumnya sebagai witch hunt bermotif politik. Dan Trump, sekutunya yang paling vokal, bahkan secara terbuka berkali-kali meminta Presiden Israel untuk memberikan grasi kepada Perdana Menteri Netanyahu. Lo bayangin deh, seorang Presiden Amerika Serikat di depan kamera meminta pemimpin negara lain untuk membebaskan tersangka korupsi. Dan sidang masih berjalan sampai hari ini. Vonis belum ada, Netanyahu masih berkuasa dan menyebabkan kerusakan di berbagai negara. Sekarang kita masuk ke bagian paling gelap. Di episode Trump lalu, gue udah pernah singgung teori bahwa Mossad, Dinas Intelijen Luar Negeri Israel, yang mengoperasikan jaringan Jeffrey Epstein sebagai alat untuk menjebak dan juga mengontrol para elit global. Tapi hubungan Israel dengan jaringan itu jauh lebih dalam dari yang banyak orang sadari. Mulai dari Robert Maxwell, ayah dari Ghislaine Maxwell, sekaligus mantan kekasih Epstein. Robert adalah taipan media Inggris yang sudah lama disebut-sebut dalam laporan intelijen sebagai agen Mossad. Dia meninggal secara misterius pada 1991, jatuh dari kapalnya, tepat ketika bisnis medianya sedang kolaps dan dia disebut-sebut akan mengungkap informasi sensitif. Epstein sendiri dalam email yang kemudian terungkap, nulis bahwa dia percaya Maxwell dibunuh oleh Mossad. Lalu ada dokumen FBI yang bocor sebagai bagian dari Epstein Files yang menyebut bahwa Epstein terlatih sebagai mata-mata dan beroperasi sebagai agen Mossad yang direkrut dengan jalur komunikasi yang berjalan lewat pengacaranya, Alan Dershowitz. Dershowitz adalah nama yang muncul di mana-mana dalam puzzle ini. Pengacara yang membela Epstein, pengacara yang membela Harvey Weinstein, pengacara yang membela Trump, dan teman lama serta penasehat Netanyahu selama puluhan tahun. Apakah ini semua terbukti secara hukum?
Belum. Tapi polanya terlalu konsisten buat diabaikan gitu aja. Dan ketika Epstein Files mulai dirilis ke publik dan nama-nama Israel bermunculan di mana-mana, reaksi Netanyahu sudah cukup menjawab. Bukan klarifikasi, bukan transparansi, tapi serangan langsung ke lawan politiknya, Ehud Barak, yang namanya paling sering disebut dalam dokumen-dokumen itu. Netanyahu menulis di X, kedekatan Epstein dengan Barak bukan bukti Epstein bekerja untuk Israel, justru membuktikan sebaliknya. Netanyahu selalu memakai pola yang sama, menolak tuduhan mentah-mentah dan menggunakan krisis sebagai bahan bakar untuk mengukuhkan kekuasaannya. Alih-alih menjawab pertanyaan tentang jaringan Mossad secara keseluruhan, dia mengalihkan semua sorotan ke rivalnya sendiri. Satu narasi, dua tujuan, menolak tuduhan dan menyerang musuhnya. Pertanyaan yang paling sering muncul tentang Netanyahu, kenapa dia masih nggak mau berhenti? Bahkan ketika tekanan dari seluruh dunia sudah sebesar ini. Jawabannya punya dua lapis, teman-teman. Lapis pertama yang kelihatan, dia percaya pada misinya. Dia percaya dirinya adalah satu-satunya yang bisa menjaga Israel tetap berdiri. Nah, narasi ini udah dia bangun dan yakini sejak kakaknya mati di NTB. Ini bukan sekedar retorika politik buat Netanyahu. Ini udah jadi identitasnya. Nah, lapis kedua, kalau Netanyahu kehilangan jabatannya, dia kehilangan pelindung terbesarnya. Sidang korupsinya bisa bergerak jauh lebih cepat tanpa beban, tidak boleh mengganggu PM yang sedang bertugas. Surat perintah ICC menjadi ancaman nyata setiap kali dia ingin bepergian. Jaringan perlindungan Trump bisa melemah seiring perubahan politik Amerika. Banyak analis yang menyebut bahwa Netanyahu memperpanjang serangan di Gaza sebagian karena penjajahan itu sendiri adalah perisai terbaik dari akuntabilitas hukum. Nah, selama ada perang, dia punya alasan untuk terus menjabat. Selama dia menjabat, proses hukumnya bisa terus diperlambat. Dia selalu pakai alasan keamanan negara untuk melindungi posisi dan pengaruh pribadinya. Polanya kelihatan jelas. Setiap kali persidangan korupsinya mendapat sorotan terbesar, ada eskalasi militer yang mengalihkan perhatian. Setiap kali ada tekanan kuat untuk gencatan senjata, muncul alasan baru untuk melanjutkan operasi. Ini terjadi terhadap Gaza, Lebanon, dan Iran. Kalau lo ikutin seluruh perjalanan Netanyahu dari anak yang kehilangan kakaknya di NTB, ke tentara elit yang terluka di lapangan, ke diplomat yang belajar berbicara kepada dunia, ke politisi yang bangkit 2 kali dari kematian karir, ada satu pola yang tidak pernah berubah. Dia selalu selamat. Bukan karena dia yang paling benar atau paling kompeten, tapi karena dia lebih paham dari siapapun cara memainkan psikologi rakyatnya dan mainin sistem yang seharusnya mengawasinya. Dia ngerti banget celahnya. Ini 3 pelajaran yang gua ambil, guys. Pertama, narasi eksistensial adalah senjata kekuasaan paling ampuh dan paling berbahaya. Netanyahu nggak pernah menjual kebijakan. Dia menjual ketakutan. Dia selalu menjual satu pertanyaan, apakah bangsa ini akan bertahan hidup atau tidak? Selama dia bisa meyakinkan orang bahwa jawabannya adalah tergantung padanya, dia akan terus berkuasa. Ini bukan fenomena Israel. Dimanapun ada pemimpin yang terus-menerus menjual ketakutan atau fear mongering, coba tanya diri lo, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari ketakutan itu? Kedua, kekuasaan yang melindungi dirinya sendiri adalah ancaman bagi semua. Netanyahu memimpin perang sambil diadili atas korupsi. Dia adalah buronan ICC yang masih menandatangani perintah militer. Ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari sistem yang udah lama membiarkan seorang pemimpin menggunakan jabatannya buat memblokir proses hukumnya sendiri. Ketika sistem pengawasan takut kepada orang yang seharusnya diawasinya, sistem itu udah gagal. Ketiga, hukum internasional tidak ada artinya jika nggak ada yang berani menegakkannya. Surat perintah ICC terhadap Netanyahu adalah sejarah, tapi jika tidak ada satupun negara yang berani mengeksekusinya karena takut kehilangan hubungan dengan Amerika Serikat atau Israel, surat itu cuma jadi kertas. Kita sedang hidup di momen di mana hukum internasional sedang diuji paling keras. Apakah ia berlaku untuk semua orang atau hanya untuk mereka yang nggak punya sekutu cukup kuat? Benjamin Netanyahu hari ini adalah Perdana Menteri Israel untuk periode kelimanya, tapi juga seorang yang terdakwa 3 kasus korupsi, berstatus buronan ICC, dan pemegang kendali perang yang dimulai di bawah kekuasaannya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dikontrol bahkan oleh Netanyahu sendiri, waktu dan kebenaran.
Semua proses hukum itu sedang berjalan, semua dokumen itu sudah ada, semua korban sudah tercatat. Pertanyaan yang tersisa bukan apakah kebenaran akan terungkap, tapi apakah dunia akan punya cukup keberanian buat menghadapinya. Nah, menurut kalian, apakah Netanyahu akan pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban atau bakal melenggang bebas sampai akhir hayatnya? Tulis jawaban lo di kolom komentar. I'll see you in the next video. Bye-bye.